wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegas kalian, berlumba-lumba kalian ya kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau ada dosa segera taubat supaya tidak kena hukuman dari pelanggaran itu. Dan kejarlah surga, sibuk sekarang beramal kebaikan agar nanti di surga derajatmu tinggi, gitu kan? Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau orang yang patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja ihsan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kita di hari ini. Dan sering kami bahasakan di banyak pengajian, kalau Allah masih memberikan umur kita di hari yang kita hidup, ini adalah hari emas kita. Hari di mana kesempatan emas untuk menambah tambahan-tambahan amal saleh yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan juga untuk bertaubat dari dosa-dosa kalau masa lalu dipenuhi dengan kesalahan agar lepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang memaksimalkan hari dan umur yang Allah berikan, detik demi detik, menit demi menit, semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan nikmat yang lain, kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, keturunan dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur atau berterima kasih. Dan kalimat syukur ini Allah mudahkan dengan kalimat yang pendek, Alhamdulillah. Yang dengan ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya sehingga menjadi ibadah dan tambahan amal buat kita, serta juga balas jasa kepada manusia terbaik ini. 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 23 tahun ini dibagi menjadi 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, gangguan, sampai puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun penyempurnaan penerimaan agama sampai akhirnya kita bisa menikmati dan juga menjadikan sebagai pola hidup kita atau tuntunan hidup kita. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang semua teman-teman, baik yang sudah bergabung dari pertemuan perdana kita yang lalu dan juga yang baru datang hari ini. Doakan insyaAllah mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah, kita bisa selalu ikhlas dalam mengerjakan setiap amal, diantaranya menuntut ilmu. Yang teman-teman lakukan pada saat keluar dari rumah tadi, kalau ada niatnya selain daripada untuk menuntut ilmu, mungkin dikesampingkan. Niat untuk ilmu ini penting sekali, karena kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dan dia niat untuk menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, siapa yang ikhlas keluar menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Tapi syaratnya memang harus benar-benar untuk menuntut ilmu saja. Jadi kita di sini bukan seremoni dan testimoni, teman-teman sekalian. Saya meninggalkan keluarga dan Anda juga mungkin meninggalkan aktivitas beberapa saat untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjadi panduan dalam hidup kita. Dan agama ini bukan opsional, bukan pilihan, tapi kewajiban. Tidak bisa seorang muslim dan muslimah berkata, oh nanti saya belajar kalau ada waktu. Itu nggak bisa. Harus memang dijadikan dia sebagai hal yang paling wajib dalam kehidupan kita. Jadi ini lebih penting daripada kita makan pada saat lapar, minum pada saat haus, kemudian tempat tidur pada saat kita letih, obat pada saat kita sakit. Karena ilmu agama ini akan memandu nanti mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan tidak boleh. Kita kenal dengan halal dan haram. Oleh karena itu agama itu lebih dibutuhkan dari segala sesuatunya. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan kita ridhoi dan perintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian selanjutnya juga kita tidak pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita sekarang di Palestina yang sedang tertindas, terutama di daerah Gaza. Maka yang paling mujarab sekarang adalah doa dan juga berkorban dengan harta bila ada donasi yang dikumpulkan oleh beberapa yayasan-yayasan resmi.
Maka ini yang terbaik yang bisa kita berikan karena tidak memungkinnya kita masuk ke sana. Kecuali memang diizinkan oleh pemerintah secara khusus, kemudian dibuka seperti pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, pemerintah mengiklankan untuk melawan penjajah, maka di saat itu wajib bagi setiap orang di antara kita. Tapi saat ini doa, dan doa ini jangan dianggap remeh karena memang doa itu bisa menembus benteng-benteng musuh, bisa menyembuhkan penyakit yang tersembunyi dalam tubuh manusia dan segala macam hal, karena dia adalah senjata terbaik bagi orang-orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan juga kita berdoa semoga saja Allah selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita di Indonesia. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan amanah, serta juga Allah berikan petunjuk kita sebagai para masyarakat gotong royong, terus bekerja sama, mendukung pada hal yang baik, mengingatkan hal-hal yang keliru dengan cara-cara yang baik dan santun, sehingga negara kita bisa berkembang dan insya Allah menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga kita berdoa agar Allah menyatukan kita semua insya Allah di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik saudaraku seiman, saya juga duduk di sini bukan karena lebih tahu, tapi kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, maksudnya dalam masalah agama. Dan juga kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semuanya nasihat. Para sahabat Nabi kalau bertemu, walaupun hanya sesaat, misalnya lepas sholat 5 waktu, mereka sudah ketemu mungkin tadi subuh, atau mereka ketemu di waktu-waktu yang lain, tapi pada saat ketemu duhur misalnya, dan mereka mau berpisah selepas sholat ba'diyah duhur saja, atau selepas asar, atau selepas maghrib, intinya ketemu sesaat saja, mereka umumnya selalu mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita walaupun hanya sesaat. Walaupun mereka berpisah hanya membaca surah Al-Asr saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa dan umur yang kalian lalui di dunia ini. Hati-hatilah kata Allah. Innal insana lafi khusr. Manusia banyak sekali masuk dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan sibuk mengisi waktunya dengan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kebenaran ini, saling mewasiatkan agar sabar dalam menjalankan perintah tersebut. Baik teman-teman sekalian, metode yang kita gunakan adalah membedah buku, karena saya melihat persentase hasil survei masyarakat kita masih kurang dalam membaca buku, dan saya pun pernah lama mengajar di kampus beberapa tahun yang lalu sebelum saya aktif di majelis taklim dan di media. Maka saya melihat mahasiswa yang mengambil pelajaran ilmu dari apa yang kami sampaikan itu terbatas dengan kelas yang ada saja. Jadi cuman kalau 4 kelas, satu kelas misalnya 50 mahasiswa, maka ini cuma 200 mahasiswa. Maka saya coba mengadakan survei ke sekitar masjid, majelis taklim di sekitar rumah di kota Makassar waktu itu. Tepatnya tahun 98, awal saya tamat S1 dari kota Madinah. Saya melihat banyak sekali umat Islam yang tidak mendapatkan kurikulum ya, seperti yang ada di kampus ini, jurusan agama. Jadi seakan-akan ini hanya dipelajari untuk orang-orang yang mengambil jurusan agama, sehingga seorang dokter, insinyur atau apa saja spesialisnya selain agama, maka mereka tidak pernah tahu ya, apa itu rincian-rincian ilmu agama, seperti misalnya mempelajari Al-Quran berikut tafsirnya, kemudian mempelajari hadis berikut mustalah hadisnya, kemudian juga mempelajari fikih dan usul fikihnya, mempelajari sirah dan tarikhnya, dan sekian banyak cabang-cabang ilmu agama yang harusnya dipelajari oleh semua umat Islam, dan itu mereka wajibkan bagi diri mereka. Bukan harus masuk ke jurusan agama baru mempelajarinya. Maka kami gunakan metode, kalau teman-teman lihat di YouTube kami, tinggal masuk ke playlistnya saja, itu lebih dari 35 kitab sudah kami bedah. 35 kitab sudah dibedah. Dengan tujuan antum semuanya atau anda semuanya bisa belajar seperti orang kuliah, ya, privat bersama kami, tapi cuma via TV saja,
Di kamar tidur 1 jam sebelum tidur, coba dikurikulumkan hari Senin membedah buku A, hari Selasa buku B, hari Rabu buku C, sampai 1 pekan. Misalnya ada 7 atau 8 buku yang setiap hari kita pelajari 1 jam. Bab demi bab, akhirnya nanti buku itu habis. Dilanjut lagi ke buku yang lain. Misal hari Senin belajar akidah. Ada buku kami namanya Minhajul Muslim, teman-teman di Al-Musawarah tidak asing dengan buku itu. Beberapa tahun lalu kami pernah ajarkan ya. Dan buku ini hampir 1000 lembar, semuanya sudah kami bedah kecuali 1 bab, bab warisan saja yang belum. Yang lain semuanya sudah. Dan harga buku ini cuma 180.000 atau 200.000 rupiah maksimal, 1000 lembar, itu kamus Islam. Jadi semua babnya sekali lagi sudah kami bedah kecuali bab warisan saja. Jadi antum bisa jadikan itu kurikulum hari Senin. Masuk di playlist kami, cari kitab Minhajul Muslim, kalau tidak salah ada 174 video. Jadi kalau sepekan sekali, hanya hari Senin berarti butuh 174 pekan untuk menyelesaikan buku itu. Cuma tidak usah dipikirin jumlahnya, intinya kita mulai saja dulu. Hari Selasa misalnya mau belajar hadis, kami ada bedah buku Sahih Hadis Qudsi, kami ada bedah buku Riyadhus Shalihin, kami ada bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Khusus 2 buku, Riyadhus Shalihin masih berjalan setiap Rabu siang, online jam 1 siang sampai jam 2. Kemudian kalau kita Sahih Targhib Tarhib itu masih berlanjut setiap Jumat. Selepas Jumat sekitar pukul jam 1 juga, 13.00 sampai 14.00. Ini kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Jadi bisa hari Selasa kurikulum hadis. Hari Rabu misalnya mempelajari kajian dosa-dosa besar. Di Blok M rutin setiap hari Rabu malam antara maghrib isya kami bedah. Sekarang sudah masuk dosa besar ke 178. Dari 3 buku yang berbeda dan 3 penulis yang berbeda tapi judulnya sama, dosa-dosa besar. Itu berarti butuh 178 pekan kalau sepekan sekali gitu ya. Kemudian juga hari Kamis kalau mau belajar rumah tangga kami sudah membedah lebih dari 500 lembar judulnya Mahkota Pengantin. Dari semua berhubungan dengan masalah rumah tangga, dari pertama kenapa harus menikah, bagaimana memilih pasangan, hak dan bagaimana pernikahan syar'i, bagaimana hak dan kewajiban sama suami istri, bagaimana kalau sudah punya anak, dan ditutup buku itu nanti dengan bagaimana menepis rumah kita dari segala macam hal yang membahayakan, diantaranya sihir. Ada metode mengajarkan metode ruqyah, pengobatan rumah, ruqyah rumah, ruqyah diri kita sendiri, dan seterusnya. Itu bisa ditaruh di hari Kamis misalnya. Hari Jumat Anda mau belajar sirah, kami sudah punya kajian lengkap, 40 lebih episode, dari awal bagaimana masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab, dari awal Nabi Ibrahim AS, lalu masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab, kemudian sampai proses lahirnya Nabi SAW, dan sampai akhirnya beliau wafat, semuanya sudah lengkap. Juga ada sejarah sahabat. Ini juga atau puluhan serial, itu sebulan sekali di Blok M sama Sabtu kedua kami bedah. Kemarin baru pekan yang lalu itu bahasan tentang Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini juga kita mempelajari tentang biografi seorang sahabat, siapa dia, bagaimana dia masuk Islam, kemudian apa saja sih yang dia lakukan setelah masuk Islam sehingga dia bisa istiqomah dengan keimanannya sampai akhirnya dia wafat di atas Islam itu. Berarti orang-orang ini sudah sukses masuk Islam sampai meninggal, mereka bisa jalankan. Nah itu tujuan daripada kajian tersebut. Nah, itu bisa hari Jumat misalnya. Hari Sabtu kalau Anda mau bedah yang lain cukup banyak ya. Kita ada buku tentang surga dan neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Itu ada 63 pasal. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Jadi kalau mau tahu bagaimana surga yang dijanjikan dan bagaimana neraka yang diancamkan, maka sudah panjang lebar kami bedah di buku itu. Bukunya kecil sebenarnya. Mungkin harganya tidak lebih dari 25.000 rupiah. Tapi 63 kali pertemuan. Ini kayak semacam orang kuliah ya. Itu juga dengan hari Ahadnya, misalnya mau diisi dengan kitab-kitab yang lain, Anda tinggal pilih di situ ada lebih dari 35 kajian kitab. Dan buku yang kita bedah pada kajian kita ini dan akan berlanjut insya Allah, buku yang saya pilih ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, judulnya 40 Amalan Pelebur Dosa. 40 amalan pelebur dosa, bukunya mungkin sudah dibagi, bukan karena tipisnya ya, tapi kita sedang membedah, berarti kita bisa membahas per paragraf atau per subjudul yang ada. Sehingga kita mengorek faedah-faedah yang bisa diambil.
Baik, buku ini berisikan 40 amalan pelebur dosa. Kalau kita bahas di setiap pertemuan satu atau dua pelebur, ini bisa puluhan kali pertemuan. Dan saya sudah jelaskan, saya ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu, kenapa harus ada buku dicatat pelebur dosa? Ada masalah apa dengan dosa? Dan kenapa dosa ini oleh penerbit ditulis dengan tinta merah? Karena memang dosa itu kalau bahasa kita supaya mudah difahami, pelanggaran. Pelanggaran. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kemudian kita melakukan pelanggaran, berarti kita sangat dekat dengan ancaman-ancaman yang ada di perusahaan tersebut. Minimal SP misalnya surat peringatan, 1, 2, ada bahkan orang yang karena berat pelanggarannya sudah tidak pakai surat SP sampai 3, tapi sudah di PHK, gitu kan, keluarkan secara tidak hormat. Kenapa? Karena dia melanggar. Ya, begitulah kondisi orang yang melakukan dosa. Kalau dia biarkan dirinya terjerumus dalam dosa, semua manusia bisa berbuat dosa. Tapi kalau dia biarkan dirinya terus dalam dosa tersebut, bahkan dia pelihara dan dia kembangkan bahkan dosa-dosa tersebut, maka dia pasti sangat dekat dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak jenis-jenis ancaman tersebut, seperti kacaunya rumah tangga, nakalnya anak, bangkrutnya usaha, segala macam peringatan dari Allah, bahkan penyakit yang menimpa tubuh kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini kata ulama ibarat seperti racun. Kalaupun kita punya satu gentong susu sehat sebenarnya, susu tersebut anggaplah susu steril yang sangat sehat, tapi kalau ditetesin satu tetes racun sudah cukup untuk merusak susu itu semuanya. Itu ibaratnya dosa. Dan dosa ini dalam Islam tujuannya dipelajari untuk dijauhi, tidak usah dicoba. Misalnya babi haram dalam Islam. Oh, saya mau coba dulu babi gimana sih rasanya? Enggak perlu, ya. Cukup kita pelajari untuk dihindari. Kemudian ada bagi orang-orang yang patuh dan melakukan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan, ketentraman jiwa, dan juga nanti puncaknya di akhirat akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kurang lebih alasan judul ini. Dan kita sudah bahas teman-teman sekalian pada kesempatan yang lalu 2 poin. Karena berhubungan sekali satu sama yang lain. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar. Saya ingatkan kurang lebih setengah menit saja. Kalau taubat dan istighfar ini tiket VIP dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelamatkan diri dari hukuman-hukuman yang diancam dari perbuatan dosa kita. Dan ini tidak butuh lama. Hitungan detik kita bisa melakukannya. Bahkan luar biasanya kalau ada seorang muslim atau muslimah berbuat dosa 70 tahun, kalau Allah berikan kesempatan dia untuk istighfar dan taubat di tahun 71, walaupun hanya hitungan detik kemudian dia meninggal, sudah cukup membuat semua dosanya ya terhapus dan tidak ada hukuman yang akan menimpa dia. Oleh karena itu ini tiket yang luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau Allah mudahkan seorang muslim bisa mengucapkan istighfar dari lisannya, berarti Allah tidak ingin untuk menyiksanya. Maksudnya Allah berikan dia kesempatan untuk jauh dari siksaan tersebut. Nah, ini manfaatnya juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, kemudian jenis-jenis istighfar pada pertemuan yang lalu, nanti insya Allah teman-teman bisa kembali ulangi di playlist YouTube ya untuk kajian kita perdana tentang buku ini. Kesempatan sekarang kita akan masuk amalan yang ketiga. Ini kan dari 40 amalan pelebur dosa, yaitu melakukan amal-amal kebaikan, sibuk dengan amal-amal kebaikan. Nah, memang buku-buku umumnya kalau memang buku itu bukan buku induk, hanya buku sekedar konsumsian umum orang supaya semua muslim bisa membacanya, biasanya penulis cuma meringkas-ringkas seperti ini. Tapi kita akan penjelas nanti dengan syarah atau penjelasan ya. Jadi beliau mengatakan, penulis di sini Syekh Mahmud Misri hafizahullah, melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Hud, surah nomor 11 ini ya, ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan baik, maksudnya perbuatan baik dalam pandangan agama. Kalau kita biasa bilang amal-amal soleh ya, itu pasti akan menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Kita jelaskan dulu ayat ini karena cuma poin ini saja ditulis, kita akan tekan nanti dalam syarah atau penjelasan dengan 2 hal. Dari ayat Hud surah nomor 11 ayat 114 ini, adanya yang pertama adanya motivasi untuk selalu sibuk dengan amal soleh. Al-hasanat maksudnya perbuatan-perbuatan baik.
Kemudian yang kedua adalah menjauhi semua perbuatan dosa. Disebutkan al-hasanat perbuatan baik, as-sayyiat dosa-dosa. Baik, ini mungkin kurang lebih yang diangkat oleh penulis. Saya coba akan berikan penjelasan lebih jauh. Apa itu amal soleh, ya, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mudah untuk konsisten menikmati dan mengerjakan amal soleh itu. Kita kembali dulu dalam surah Az-Zariyat. Ini syarah penjelasan kita ya. Surah nomor 51 ayat 56. Tujuan dasar kita ada di muka bumi ini. Teman-teman kalau duduk renungi, kenapa saya lahir dari rahim ibu saya? Kenapa semua ini fasilitas sudah ada? Udara sudah ada, pergantian siang malam, matahari terbit, matahari terbenam, air, api, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya sudah ada. Dan ini ada pencipta, sebagaimana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Dan manusia, dari ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk terakhir. Sebelum kita ini semua sudah ada. Semua jenis hewan sudah ada, semua jenis tumbuhan sudah ada, semua ini sudah ada. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tanah, iblis sudah ada. Iblis kan nolak untuk sujud karena dia sudah ada. Waktu itu dia kandidatkan dirinya untuk menjadi pemimpin di muka bumi, tapi dia kaget Allah menciptakan Adam dan akan ditunjuk menjadi khalifah. Itu sebab kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Walaupun dia tahu ini perintah Tuhannya. Maka Allah murka kepada iblis dan akhirnya mengusirnya. Dan akhirnya mengekalkan juga di dalam api neraka. Nah, kita perlu tahu teman-teman sekalian, tujuan kita ada di sini, itu memang disebutkan dalam surah Az-Zariyat tadi. Kalau mau buka di aplikasi handphonenya bisa lihat ya, aplikasi Al-Quran maksud saya di handphone. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kata Allah. Ketahuilah aku tidak ciptakan jin dan manusia, semuanya. Dari manusia yang pertama, dari para nabi-nabi, sampai manusia biasa dan manusia terakhir nanti yang akan meninggal sebelum hari kiamat. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia, semuanya tidak terkecuali laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dulu kita jadikan sebagai rel kita yang akan kita lalui. Ini tujuan kita ada di sini. Selalu pergantian siang malam ini, fase semua ini ada. Semua ini memang untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Ini tujuannya. Semua tujuan yang keluar daripada pengabdian kepada Sang Pencipta Allah berarti keluar daripada tujuan dasar kita ya diciptakan. Nah poin ini dulu. Jadi kita harusnya memang hidup ini, kalau ada yang tanya Ustadz kalau gitu saya hidup memang untuk sholat. Jawabannya iya. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau ada yang mengganggu sholat berarti itu bukan tujuannya. Ini harus ditepis. Jangan sampai azan kita masih sibuk dengan aktivitas yang lain. Sementara ini tujuan utama kita. Memang kita hidup untuk puasa Ramadan. Memang kita hidup untuk zakat, memang kita hidup untuk haji. Ya. Diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Kalau sholat tadi sholat sunnahnya, kalau puasa Ramadan, kalau zakat misalnya dengan sedekahnya, kalau puasa Ramadan dengan puasa sunnahnya, kalau haji dengan umrohnya. Kemudian ditambah dengan yang lainnya, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, silaturahim keluarga, membantu orang susah, majelis ilmu, zikir, doa, baca Quran. Ini semua adalah rel utama kita. Yang keluar dari sini berarti keluar daripada tujuan utama. Orang-orang muslim yang keluar dari relnya itu harus segera kembali. Karena kalau tidak, dia akan sesat. Dia tidak akan tahu nanti panduan hidupnya. Dia tidak akan tahu tujuan dia hidup untuk apa. Nah ini dulu kita sepakati. Kalau memang kita sudah faham tadi dari surah Az-Zariyat, tujuan kita diciptakan memang ya, itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sedang disinggung oleh penulis. Sibuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Nah, untuk memotivasi kita teman-teman sekalian, agar kita mau semangat mengerjakan ketaatan ini, fahamilah dan yakini itu benar, bahwasanya semua perintah agama baik. Semua baik. Contoh, jujur. Jujur baik. Siapa yang tidak senang berteman sama orang jujur? Setiap dia ngomong pasti benar. Pasti kita nyaman interaksi dengan dia. Amanah, tanggung jawab, gitu kan? Dermawan, suka berbagi dan bantu orang lain. Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semuanya yang diperintah agama itu cek satu persatu, Anda akan temukan semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Kemudian setiap amal soleh ini, perintah agama ini,
pasti diikuti dengan janji. Kalau bahasa ceramahnya fadilah, ya, misalnya fadail amal atau fadilah amalnya. Tidak ada perintah dalam agama yang tidak diikuti dengan janji. Dan Anda punya hak sebagai seorang muslim dan hamba Allah bisa mengatakan, saya kalau sholat malam dapat apa Ustaz? Saya kalau sholat duha dapat apa? Saya kalau sholat udu, sholat tahiyat masjid, sholat taubat. Saya kalau puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, saya puasa hari Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, saya puasa hari Arafah, saya dapat apa? Saya kalau sedekah, baca Quran, bakti orang tua, apa saja, jenguk orang sakit, saya dapat apa? Kita akan, di masa kita sekarang ini, kita sudah punya handphone ini perpustakaan berjalan. Google itu sangat memudahkan kita. Tinggal diketik misalnya keutamaan sholat duha. Keluar semua artikel yang ditulis tentang sholat duha. Mau visual audio tinggal ketik di YouTube, di Instagram sekarang, di TikTok. Semuanya bisa kita dapatkan potongan-potongan ceramah yang menyampaikan tentang keutamaan ibadah yang kita mau kerjakan. Nah, caranya gimana supaya kita selalu ingin konsisten mengerjakannya? Maka cari tahu janji Allah di ibadah itu. Saran saya, jangan sholat duha teman-teman kecuali sudah tahu dapat apa saya kalau sholat duha. Jangan sholat malam kecuali sudah tahu saya dapat apa. Itu baca 5 menit saja. Ketik di Google keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha. Apa saja, mau umroh, keutamaan umroh. Semua ibadah, mau sedekah, keutamaan sedekah. Semua itu ya, kita paparkan, kita baca sehingga kita punya ilmunya. Karena kalau kita kerjakan sesuai dengan ilmu, kita akan bisa menjaga karena selalu termotivasi, oh dapat ini, oh dapat ini. Kenapa teman-teman kita muslim yang sudah rajin ke masjid dan sholat, mereka selalu mau menjaga itu. Karena mereka sudah tahu keutamaannya. Bukan hanya sekedar disuruh oleh orang. Nah, gitu. Ya, ini poin. Nah, juga dari sisi lain ini sebagai tambahan, kalau ada orang yang mau faham larangan-larangan agama, maka dia akan temukan semua larangan agama itu buruk. Kalau semua perintah kan tadi baik. Contoh larangannya apa? Bohong, lawan jujur tadi misalnya. Khianat, lawan amanah misalnya. Ya. Durhaka sama orang tua, membunuh, mencuri, menggunjing, memfitnah. Semua yang memang di fitrahnya, di alaminya manusia mereka tidak suka. Itu larangan agama. Dan semua larangan ini ada ancamannya. Kalau ada seseorang yang muslim yang masih melakukan perbuatan dosa, misalnya dia suka bohong. Bagaimana caranya dia tinggalkan? Ketik di Google atau baca buku. Kalau sekarang kita ketik di Google ini bukan karena promosi Google-nya, tapi memang ini sekarang faktanya. Tinggal ketik ancaman berbohong. Keluar semua artikel tentang ancaman berbohong. Mau visual audio tinggal di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ketik semua ceramah ustadz-ustadz kita cukup banyak tentang masalah bahayanya bohong, ancamannya apa. Kita perlu tahu ini. Ini adalah cara yang paling efektif membuat kita meninggalkan dosa itu. Karena kita tahu kita akan dihukum apa. Nah ini namanya at-targhib dan tarhib dalam ilmu hadis. At-targhib adalah motivasi atau motivator ya, amal-amal soleh supaya kita mau mengerjakannya. Dan at-tarhib adalah ancaman setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah kita berada sebagai seorang muslim memiliki dua sayap ini. Ya, amal soleh dengan kita tahu ilmunya tentang apa yang kita bisa dapatkan kalau kita kerjakan, dan dosa kita tahu ancamannya kalau kita akan melakukannya. Ini gambarannya. Sekarang kita fokus kepada amal-amal baik. Sebenarnya teman-teman dosa-dosa ini tidak butuh energi khusus untuk ditinggalkan. Tidak butuh. Asal Anda sibuk saja beramal soleh, maka dosa akan ditinggalkan. Otomatis. Kalau kita selalu dari detik demi detik mau kerjakan amal soleh apalagi, dari doa ke zikir, baca Quran, nasihat kepada semua muslim, mencari rezeki Allah, kita sibuk di situ, maka dengan sendirinya kita tidak ada waktu untuk dosa. Dosa itu bisa membuat kita melakukannya di saat kita lalai. Saat orang lagi senggang, waktu lowong, lagi santai, di situ tuh peluang syaitan untuk membuat kita terjerumus dalam dosa. Kita kalau sibuk bekerja misalnya, udah usah kita urusan dengan amal soleh. Urusan dunia aja. Teman-teman lagi sibuk kerja di kantor, terus ada temannya aja, ayo kita ke sana yuk. Kita kayak nggak ada waktu. Saya ada kerjaan nih, nggak mungkin. Nah seperti itu. Kita kalau sibuk dengan amal soleh, maka secara otomatis kita akan jauh dari dosa tersebut. Dan kalau kita berprestasi karena kita jaga amal soleh ini, mirip contoh yang paling baik kalau kerja di perusahaan. Lihat teman-teman kita pegawai yang prestasi. Datang on time, kerjakan pekerjaannya dengan bagus semuanya. Dia akan dapat fasilitas kantor kan.
Ya, dia akan dapat gajinya, payrollnya, dia akan dapat bonusnya, dia akan dapat jabatan, namanya akan harum. Nah begitu orang kalau prestasi di perusahaan kan, bahkan ada yang sampai 10 tahun tetap jadi ya, pegawai yang prestasi di situ karena dia jaga. Nah seperti itu orang kalau amal soleh, berarti semua fasilitas dari Allah akan terus dia dapatkan. Nah, orang kalau ugal-ugalan kerja, datangnya selalu telat, pekerjaannya terbengkalai, apalah tidak peduli, gangguin temannya, macam-macam dikerjakan sama dia. Apalagi sudah masuk ke masa kepada manipulasi data dan segala macam, pastikan orang ini tidak akan lama. Minimal terancam dari fasilitas kantor. Dipotong gajinya, diberikan surat peringatan, puncaknya dikeluarkan. Gitu kan? Nah seperti itu orang kalau berbuat dosa teman-teman sekalian. Baik, kita lebih dalam lagi masuk sekarang. Kalau begitu kita sudah tahu rel kita, jalan kita menuju ke akhirat ini adalah amal. Sudah jelas tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan kita juga sudah katakan cara untuk konsisten beribadah adalah dengan cara membaca keutamaannya. Dengarin itu. Sholat dapat apa, puasa dapat apa, supaya kita mau mengerjakan karena tahu ada janjinya dan kita bisa konsisten. Dan kita juga mengetahui bahayanya dosa-dosa supaya kita tidak usah melakukannya. Amal soleh dipelajari untuk dipraktekkan, dosa dipelajari untuk dijauhi. Baik, dalam amal soleh ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlomba-lomba teman-teman. Bersaing satu sama yang lain dalam amal soleh. Kalau kita lihat teman kita azan dia sudah di masjid, kita harus sama dengan dia. Nah gitu. Kalau perempuan muslim yang saya sudah tahu temannya muslim ini pakai jilbab, dia juga ikut. Kita bersaing di situ. Tapi saingan positif, kita bukan berharap hilang dari dia nikmat itu, tidak. Kita merasa kok dia bisa, saya nggak bisa. Itu perintah Allah. Dengan adanya perasaan untuk bersaing dalam amal soleh ini, kita akan selalu konsisten menjaganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bisa dibuka ayatnya itu ya, dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 148. Itu potongan ayat. Fastabikul khairat. Kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Teman-teman jangan hanya nonton pada saat melihat orang di dekat kita sedang beramal soleh. Saya kasih contoh. Misal Anda lagi naik mobil, di lampu merah ada orang miskin lagi minta. Anda lagi duduk di sebelah, teman Anda lagi nyetir mobil. Pada saat orang miskin itu mendekat, mungkin teman Anda sudah mengambil uang. Anggaplah misalnya 100 ribu, 50 ribu rupiah, 10 ribu rupiah diambil sama dia. Untuk dia berikan ke orang tersebut. Jangan sampai kita terbisikkan oleh syaitan, ya udah teman saya udah bantu udah. Loh, sekarang dia bantu, dicatat buat siapa pahalanya? Buat dia. Terus kenapa kita cuma lihat? Ambil uang, kasih juga. Kan gitu. Atau ada orang cuma bilang, tuh orang miskin tuh bantu. Oh, temannya bantu, dia diam aja. Ini unik ini. Ya. Keliru di sini. Karena dia lihat orang lain dapat pahala, dia biasa aja. Sama dengan ada orang dapat peluang dunia, ini peluang bisnis nih, untungnya bisa sekian miliar. Ya udah, lu aja yang ambil deh. Gitu. Saya nggak usah. Loh kok lu nih? Kenapa kamu nggak ikut masuk? Gitu kan? Kenapa nggak ambil? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersaing. Dan dalam hal ini kita harus lihat orang-orang yang berprestasi. Kita kalau mau berprestasi teman-teman harus melihat orang yang berprestasi, baru bisa. Kalau kita mau prestasi tapi lihatnya orang pengangguran, nggak bakal bisa. Kan gitu. Itu ada efek kepada kejiwaan manusia. Orang kalau mau juara di kampus, kuliah, dia harus lihat teman-teman prestasi. Saya dulu pernah adakan survei di kampus waktu saya masih S1 dulu. Saya melihat kelas yang berisikan 50 mahasiswa. Saya duduk waktu itu di kursi paling belakang di sisi sebelah kanan. Tujuannya supaya saya bisa melihat semua kelas, jelas dosennya juga terlihat, papan tulis juga terlihat, alhamdulillah. Tapi ternyata ada satu hal yang mengganggu saya pada saat itu. Karena setengah baris, mungkin teman-teman di kampus tahu itu, setengah baris ke depan, umum begitu ya, itu biasanya yang berprestasi itu. Setengah yang ke belakang ini biasanya malas-malas. Dosen masuk, ya ngomong apa terserah. Dia tidur, dia menghayal, mungkin di masa sekarang pegang handphone. Tapi kalau yang di depan itu enggak, pasti dosen ngomong apa dia sibuk. Saya waktu itu melihat itu. Sampai 2-3 bulan saya melihat, saya ini masuk ke golongan mana nih? Sebab saya di belakang. Saya coba nulis tapi sebarisan saya ini semua tidak ada yang nulis gitu. Mau tidak mau mata kita melihat ya apa yang mereka lakukan itu ada pengaruhnya ya.
Kita kalau lihat pemandangan yang indah kita jadi tenang kan. Kita kalau lihat pemandangan yang memilukan kan kita terpengaruh juga. Manusia tuh sensitif sekali. Jadi pasti terpengaruh. Maka dalam 2-3 bulan itu prestasi saya kok turun ya. Kadang-kadang ada juga beberapa statement dosen yang lewat dari saya. Enggak, setelah 3 bulan saya ambil satu keputusan dan ini harus saya ambil keputusan itu, saya pindah ke depan. Walaupun pada masa kami di kampus, saya nggak tahu kalau teman-teman di kelasnya dulu seperti apa, itu kan tidak ada nomor, jadi siapa yang datang duluan boleh duduk gitu. Maka saya pindah ke baris depan. Itu 2-3 bulan saya pindah ke depan, betul-betul saya kelabakan teman-teman untuk ngikutin yang ada di deretan saya itu. Karena mereka dosen ngomong apa nulis, dosen ngomong apa nulis, dan seperti dia benar-benar yang saya lihat ya. Ini dosen datang untuk mengajar saya. Seperti dia sudah bayar mahal, rugi kalau dosen ini keluar dia nggak paham. Jadi kalau nggak paham dia nggak butuh mahasiswa yang lain. Sebentar, kalau kami panggil Syekh biasa, mungkin Anda panggil Pak Prof. Syekh ini saya belum paham, coba ulangi. Walaupun satu kelas ini banyak orang, tapi bagi dia saya belum paham loh Syekh. Jangan pindah dulu sebelum saya paham nih. Tapi dengan bahasa santun ya, Syekh bisa diulangi nggak? Saya belum paham. Syekhnya ulangi lagi. Mereka tulis lagi. Saya 3 bulan pertama itu kelabakan ikutin itu. Tapi subhanallah, begitulah pengaruh lingkungan, pengaruh teman-teman luar biasa. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, saya setelah 3 bulan, saya bisa dan sampai hari ini alhamdulillah masih ada buku tulis saya simpan. Dosen ngomong apa, saya bisa menulis perkataan mereka, dosen-dosen itu dengan pulpen bertinta hitam, kalau ayat Al-Quran atau hadis dengan pulpen tinta merah. 3 bulan terapinya itu baru bisa. Akhirnya saya sudah terbiasa seperti mereka untuk nulis. Dan pada saat hasil ujian keluar nilai saya sama dengan orang-orang yang di depan. Bukan sama yang di belakang. Oh saya ambil sebuah prinsip kalau gitu. Ini bukan hanya sekedar di kelas. Ini harus ditarik dalam semua lini kehidupan kita. Mau sukses dalam bisnis. Cari perusahaan dan orang yang sudah sukses. Nggak bisa enggak. Kami waktu pertama buka Uhud Tour. Saya bilang sama teman-teman di manajemen kami di sini, alhamdulillah ada 4-5 perusahaan di bawah bangunan ini. Saya bilang sama teman-teman, kita buka travel ini bukan travel yang pertama di Indonesia. Sudah banyak ratusan travel sebelumnya. Saya mau kita mengambil pengalaman dari travel yang sudah 10 tahun ke atas. Kita mulai start dari langkah mereka yang ke tahun 11. Jangan mulai dari yang pertama. Jangan apa yang membuat mereka tersandung waktu itu, masuk di lubang, kita masuk juga mulai dari awal. Enggak, 10 tahun mereka sudah berjalan, sekarang awal langkah mereka di tahun ke-11 itu yang kita jadikan langkah kita. Itu batu pertama kita. Jadi dalam 2-3 tahun saja travel kami sudah bersaing dengan travel-travel besar. Karena targetnya itu. Jadi semua itu, teman-teman, lingkungan, apa saja akan sama. Manusia sensitif teman-teman. Jangan bilang saya tidak terpengaruh. Tangan saya sekarang kalau saya pegang kain meja ini, sama dengan teman-teman pegang, kita langsung bedain keras atau lembut kan? Seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau lembut, seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau gelap, seketika. Semua bisa. Hidung kita bisa bedain ini wangi, busuk, seketika. Lidah kita bisa bedain ini manis, asam, seketika. Jadi jangan bilang, oh saya tidak terpengaruh, nggak bisa. Pengaruhnya besar. Makanya Allah bilang fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba tapi ingat dalam hal kebaikan. Cari orang-orang yang berprestasi dalam kebaikan tersebut, kemudian segera ya mengikuti mereka. Sebelum terlambat, ya sebelum terlambat. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Ini ayat selanjutnya ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegas kalian, berlumba-lumba kalian ya kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau ada dosa segera taubat supaya tidak kena hukuman dari pelanggaran itu. Dan kejarlah surga, sibuk sekarang beramal kebaikan agar nanti di surga derajatmu tinggi, gitu kan? Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau orang yang patuh. Saya ingin berbagi teman-teman, di hari kiamat nanti. Semua orang akan meninggal ya. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, ajal datang mati. Bruce Lee ahli bela diri sehat nggak? Mati nggak? Mati.
Contoh saja, supaya mudah difahami gitu kan. Artinya bukan saya bilang, oh kalau gitu kita nggak usah olahraga. Enggak, olahraga bagian daripada memberikan hak jasad. Nanti akan kita sebutkan jenis-jenis amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dari yang wajib, dari yang sunnah, bahkan yang mubah pun bisa berubah menjadi sunnah kalau kita niatkan. Nanti akan kita kasih dalam contoh-contoh materi setelah ini gitu ya. Tapi kita harus engah nih, kalau ada batas waktu kita di dunia. Nggak mungkin kita hidup terus. Dan kalau seorang hamba akan meninggal, di waktu itu, di tempat itu dia akan meninggal bagaimanapun keadaannya. Apakah dia duduk, apakah dia berdiri, apakah dia ditabrak mobil, apakah dia ya keracunan, apa saja sebab yang jadi ceritanya manusia. Tapi dalam teori agama, ajalnya datang. Di waktu itu, di tempat itu, dia akan meninggal dunia. Makanya ada seorang salafus saleh dulu, orang saleh dulu namanya Abdullah. Beliau lagi makan siang di kemahnya. Terus tiba-tiba ada orang dengan kecepatan tinggi menunggangi kuda. Buru-buru turun dari kudanya, debu berterbangan. Terus buka tutup kemahnya orang ini di padang pasir, cerita klasik dulu. Lalu kemudian orang itu mengatakan, wahai Abdullah, dia panggil temannya yang lagi makanin. Sesungguhnya saya baru lihat anakmu baru ditusuk oleh orang. Baru mati nih. Maka pikiran orang yang membawa informasi ini pasti si Abdullah panik dong. Gitu. Ternyata Abdullah nggak panik. Abdullah lagi ngunyah makanan. Dia berhentiin kunyaan makanannya. Kemudian dia cuma mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia makan lagi. Dia ngunyah makanannya. Yang bawa informasi ini penasaran. Ini Abdullah belum dengar kali. Ini anaknya dibunuh orang. Dia bilang, wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Tetap aja dia berhentiin kunyaannya dengan sangat santai dan tenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia ngunyah lagi. Akhirnya orang ini penasaran mengatakan, wahai Abdullah, tolong terangkan ke saya. Bagaimana bisa anak anda ini saya lihat dengan mata kepala seseorang pegang pisau ditusuk perutnya mati. Kok bisa masih tenang begini? Dalam kondisi anaknya meninggal begini. Ini orang kalau punya ilmu luar biasa. Didudukin sama dia bilang duduk sebentar. Dia masih bisa nasihatin orang yang bawa informasi. Suruh duduk kemudian dia mengatakan. Begini saudaraku. Kami ini adalah sekelompok manusia. Mungkin tidak banyak. Yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Dan Allah telah mengajarkan kepada kami bahwasanya mati itu terjadi kalau ajal sudah datang. Ajal sudah datang. Kalau ajal belum datang tidak akan mati. Jadi anak saya mati ditusuk orang itu, saya tidak bahas tusukannya. Karena itu hanya sebabnya saja. Walaupun tidak ditusuk orang, di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Begitu teori agamanya. Itu cuma cerita orang itu ditabrak, ya, kebakaran, itu cerita. Saat itu ajalnya datang. Maka dia bilang, ajalnya sudah datang. Kalau ajal anak saya belum datang, walaupun 1000 pedang yang menusuk di rumahnya tidak akan mati. Pernah lihat ada orang tabrakan dahsyat tidak mati? Pernah lihat pesawat jatuh nggak mati? Belum datang ajalnya. Di keluarga kami lihat, mungkin teman-teman juga bisa lihat, ada paman kami umurnya 48 tahun meninggal. Di rumah beliau ada nenek kami hampir 90 tahun belum meninggal. Padahal sudah merangkak jalannya. Subhanallah. Belum datang ajalnya. Gitu. Jadi dia faham. Ini kematian kalau sudah datang. Pasti datang. Mau orang sehat mau orang sakit. Itu cuma sebabnya saja kalau cerita manusia tadi. Nah sebelum datang masa kematian itu. Jangan sampai kita nyesal teman-teman. Kalau sudah mati ini nyesal nanti. Betul-betul kita akan menyesal dan kata para ulama orang yang nyesal pada hari kiamat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu orang kafir. Karena tidak beriman sama Allah, tidak ikutin syariat Nabi Muhammad SAW, maka mereka bisa masuk neraka. Ini nyesal, coba dulu saya masuk Islam. Gitu kan. Kemudian orang musyrik, orang yang berbuat syirik besar kayak orang-orang kafir Quraisy Mekah dulu. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, dan mereka tidak mau beriman. Kemudian orang-orang munafik, pura-pura Islam. Kedoknya saja. Seperti di masa Nabi SAW ada namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah tapi kepala munafik. Ya, kisahnya cukup panjang. Kalau anda mau baca Abdullah bin Abi Salul cukup banyak. Ini pemimpin orang-orang munafik. Dan surah Al-Munafikun bicara tentang orang munafik itu turun kepada orang ini. Golongan ini golongan pertama yang akan menyesal abadi. Kenapa? Karena mereka masuk neraka, Allah selalu tambahkan dengan kata-kata khalidina fiha. Kekal selamanya.
Jadi sekali disiksa, disiksa terus selamanya. Dan orang yang mengatakan, neraka, apa sih neraka itu? Kadang-kadang dijadikan bahan olok-olok. Tidak usah jauh-jauh kita bicara neraka, terlalu jauh neraka itu. Ambil korek gas saja, kecil, nyalain, taruh jempol kita di situ. Hitungan detik, panas gak? Kalau 1 menit mateng tangan kita nih. Luka bakar, harus operasi sekian butuh puluh juta atau ratusan juta. Itu pun belum tentu bisa kembali sempurna lagi. Ini baru korek gas, jadi nggak usah bahas neraka. Ini dulu nih. Kena silet dikit sakit nggak? Kena beling kakinya sakit nggak? Keseleo. Kadang-kadang bahkan kena rematik, demam, nggak bisa bergerak. Terus mau bahas masalah siksa yang besar di akhirat. Ini bahaya sekali nih. Jangan bicara tentang masalah neraka kalau belum paham gitu. Makanya tadi saya bilang kami ada bedah 33 pasal di YouTube itu, 33 kali pertemuan khusus masalah neraka. Ya, masalah nama-nama neraka, jenis siksaannya di neraka, ya, minumannya, makanannya ahli neraka, rinci sekali pakaiannya mereka. Dan luar biasanya kalau maling di pinggir jalan sekarang ketangkap, digebukin orang nih, terus mati. Kalau sudah mati kira-kira masih digebukin nggak? Sudah nggak ya? Kenapa? Karena orang tahu dia sudah tidak rasa sakit kan. Di neraka ini nggak ada mati teman-teman. Nggak ada mati. Jadi disiksa itu dalam kondisi dia dibakar nih. Dalam surah An-Nisa dijelaskan ayat 59 atau 56-nya. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka sudah terbakar, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka rasakan rasa sakit yang baru. Jadi mereka itu terbakar hangus tapi nggak mati. Sakitnya luar biasa. Lalu Allah sempurnakan kulitnya lagi, tapi dalam penyempurnaannya itu sakit. Digantikan kulit, kesakitan, dibakar lagi. Begitu terus. Makanya penyesalan mereka abadi. Penyesalan mereka abadi. Jadi kalau teman-teman masih punya kerabat, orang non-muslim, tawarkan Islam. Terima tidak terima itu bukan urusan kita. Tugas kita sampaikan. Selalu syaitan bisikin, terima nggak ya? Nanti dia marah nggak ya? Tawarin aja. Saya kalau ketemu orang non-muslim saya selalu bahasakan apa pendapat tentang Islam. Dari pendapat dia itu baru kemudian kita berikan penjelasan dalam apa yang kita paham dalam agama. Cukup banyak orang masuk Islam hanya dengar azan, ya, merinding hanya karena ini dan itu, kadang-kadang unik-unik gitu masuk Islamnya. Golongan kedua yang menyesal di akhirat adalah orang yang hidupnya penuh dengan dosa tidak mau tobat-tobat. Melanggar aja terus. Tiap hari dari dosa ke dosa yang sama, bahkan lebih berkembang daripada itu. Bukan cuma dia kerjakan sendiri, dia ajak orang lain kerjasama untuk mengerjakan dosa-dosa itu. Ya. Kalau ada orang zina, dia sendiri. Tapi itu sudah salah, dia harus segera taubat. Tapi ada orang tidak, dia ajak teman-temannya semua ditraktirin zina. Ini dosanya lebih berat lagi. Ini kalau tidak sempat taubat, nyesal hari kiamat. Kenapa? Karena dia akan masuk neraka dulu. Timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Walaupun dia tidak kekal, tapi berat karena tidak ada kematian di neraka. Nah, golongan yang ketiga, ini yang kita titik beratkan, adalah penyesalan sebagian orang-orang beriman yang sudah masuk surga. Udah masuk surga tapi masih nyesal. Nyesalnya kenapa? Karena banyaknya peluang amal soleh yang tidak dikerjakan. Itu nyesal juga tuh. Misalnya, antum, ini contoh, maaf bukan saya menyalahkan. Tapi kalau misal amalan sunnah, biasa amal sunnah kita anggap remeh ya. Kan cuma sunnah. Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi petang, baca berapa ayat. Ini kan sunnah. Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa kan. Tapi kalau misal contoh, ada orang yang tidak sholat malam tadi malam. Dosa kah? Enggak dosa. Tapi dia akan nyesal nanti. Kenapa? Karena yang sholat malam tadi malam itu sudah cukup beda derajat dia sama yang tidak sholat ini antara langit sama bumi. Saya ingatkan sebuah riwayat masalah ini, atau dua buah riwayat. Di masa Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib wa Tarhib beliau dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, katanya ada 3 orang masuk Islam dari satu suku Arab. Kemudian 3-3-nya numpang di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Tokoh yang sedang kita bahas nih ya. 3 orang ini subhanallah tamunya yang baru masuk Islam ini berjalan beberapa waktu, yang satu ikut perang mati syahid. Jalan beberapa hari saja, yang kedua ikut perang mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu setelah itu, yang ketiga mati. Subhanallah, 3-3 masuk Islam meninggal semua di rumah Talha. Yang ketiga tapi matinya bukan mati syahid. Mati biasa di atas ranjang, ajalnya datang meninggal.
Talha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah SWT, 3 orang ini yang paling tinggi derajatnya di surga dan paling depan berdiri itu yang terakhir meninggal, yang bukan mati syahid. Baru orang yang kedua mati, baru orang yang pertama meninggal. Talha terganggu dengan ini. Dalam pikiran Talha apa? Orang yang mati syahid pasti lebih tinggi dong derajatnya. Kok bisa yang mati biasa diranjang itu lebih tinggi derajatnya? Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya nih. Tolong jelasin ke saya, gimana caranya memahami ada orang yang tidak mati syahid tapi mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Talha, mana kau dari sholatnya, zikirnya, sedekahnya beberapa hari itu? Jadi kalau kita diberikan lebih nih, kita umur 35, teman kita 35. Sama-sama ya hidup, sama-sama beramal soleh, anggaplah ideal. Dua-duanya soleh atau soleha. Tapi si A yang 35 tahun meninggal duluan 3 hari, si B 3 hari kemudian baru dia meninggal. 3 harinya ini sudah cukup membedakan derajat mereka. Ini akan lebih tinggi. Jadi satu peluang amal soleh jangan disia-siain, itu luar biasa. Riwayat yang kedua, masih di masa Nabi SAW, riwayat sahih juga, ada 2 orang bersahabat dekat. Subhanallah, yang satu ikut perang mati syahid, yang satunya sepekan disebutkan hadis sepekan, satu Jumat ke Jumat yang lain, meninggal dunia tapi mati biasa. Waktu sahabatnya mati syahid disolati oleh Nabi SAW pekan lalu, setelah solat dikuburkan segala macam, di pekan depannya temannya yang mayit ini, yang mati syahid itu, meninggal juga, disolati juga sama Nabi dan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Saya mau tanya kalian. Nabi tanya para sahabatnya setelah solat di jenazah yang kedua ya, yang mati biasa. Saya mau tanya kalian. Ini sekarang, kira-kira menurut kalian perbandingannya sama temannya yang meninggal pekan lalu, bagaimana? Semua sahabat itu fahamnya apa? Yang mati syahid pekan lalu pasti lebih tinggi. Mereka bilang, ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa mencapai derajat temannya yang pekan lalu meninggal. Karena mereka yakin pekan lalu lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kita solati derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal mati syahid tahun lalu, itu jarak antara langit sama bumi. Karena dia sempat ibadah seminggu saja. Ini mahal sekali. Jadi selama ada kesempatan amal soleh teman-teman, jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi saya bilang, ini kita sepakat, ini real kita, ini tujuan utama hidup memang itu. Jangan keluar dari situ. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, badiru bil amali fitanan kakita al-lail al-mudlim. Segera beramal saleh, berlumba-lumba kalian dalam beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah, musibah, ujian, gempa bumi, longsor, ya, apalah segala macam, perubahan politik yang terjadi, peperangan, sebelum datang semua itu. Seperti potongan malam yang gelap. Hari ini aman, besok ribut misalnya. Misalnya hari ini tenang, besok longsor, besok gempa, besok tsunami dan segala macam. Bisa terjadi. Kata Nabi SAW, segera beramal saleh mumpung masih tenang, udara oke, kita masih sehat. Ayo tuh masjid yang azan kenapa gak didatangin? Hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ini muadzin cuma ucapin. Panggilan itu dari Allah. Karena muadzin semua seluruh dunia, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, panggilannya sama kan? Berarti dari Allah, itu mereka cuma perantara saja. Jawab panggilan itu sebelum menyesal nanti. Kata Nabi SAW, segera ya, beramal saleh sebelum datang ujian-ujian yang seperti potongan malam yang gelap. Lalu beliau menjelaskan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsiku kafira. Ada satu masa di mana bisa saja orang itu di pagi hari mukmin, sore harinya sudah murtad, sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dia bisa juga sore hari mukmin tapi paginya besoknya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, karena dia memperjualbelikan agamanya untuk keuntungan dunia. Jadi Nabi SAW suruh, ayo segera beramal, jangan sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan, justru nanti tidak bisa kita mengerjakannya lagi. Ya, saya bahkan teman-teman, ini saya pribadi, saya cuma berbagi. Saya coba tanamkan dalam diri saya, di saat ada kesempatan beramal, maka saya anggap itu amal terakhir saya. Selalu jadikan itu begitu. Misalnya
azan nih, sholat. Udah anggap ini adalah sholat terakhir saya. Bisa saja kita tidak hidup lagi setelah itu. Makanya Nabi SAW itu kalau imami sholat sebelum takbir, beliau kadang-kadang ya, tidak seterusnya. Kadang-kadang ucapkan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah kalian dengan sholat perpisahan. Anggap setelah salam mati. Saya kasih contoh rasional. Kalau ada orang, misalnya insya Allah tidak ada di sini, tapi ada orang sakit, sakitnya sudah kronis, kemudian dokter bilang, ini sekitar setengah jam lagi Anda sudah akan meninggal nih. Dari penyakit ini, medis ini sudah meninggal. Kira-kira di saat itu, kalau dia masih punya kesempatan sholat, khusyuk nggak? Nah, sebentar lagi mati. Semua sayangnya, kita lebih percaya sama dokter. Nanti dokter bilang sudah mau mati, nah baru dia percaya. Padahal teori agama nggak harus tunggu dokter bilang mau mati. Ini detik ini bisa setiap saat di antara kita yang lagi ngomong, saya bisa saja meninggal, Anda bisa meninggal. Itu bukan doa. Tapi kalau ajal datang selesai. Habis semuanya. Di saat itu akan terjadi penyesalan-penyesalan karena orang tidak segera dalam beramal soleh. Jadi jadikan amal soleh itu teman-teman yang sempat kita kerjakan, itu amalan terakhir. Amalan terakhir. Saya punya beberapa pengalaman yang saya terus sesali gitu. Karena fahami gini teman-teman, ini kaidah sederhana. Amal soleh itu kalau sekali luput dari kita, nggak bisa kita ulangi. Misal contoh tadi subuh ada yang tidak sholat di masjid misalnya. Dia kalau dengar misalnya, saya sebutkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dapat perlindungan Allah sampai subuh besok lagi. Misal dia termotivasi mau kerjakan. Pertanyaannya, bisa nggak dia memundurkan waktu kembali subuh lagi untuk dia kerjain? Udah nggak bisa. Jangan itu. Orang kalau masbuk sholat. Ya, sekarang dia sholat duhur, masbuk 1 rakaat. Beda-beda pahalanya antara orang yang datang takbiratul ihram sama orang yang masbuk 1 rakaat, itu beda. Sekarang kalau dia mau kejar kembali, dia bisa bilang nggak sama imam, imam sebentar kembali dulu takbiratul ihram, saya mau dicatat dari awal. Udah nggak bisa. Apa maksudnya? Kesempatan ibadah itu nggak bisa terulang. Kalaupun terulang berarti nextnya itu ibadah yang setelahnya, misalnya sholat duhur yang setelahnya, tapi duhur yang itu di waktu itu tercatat Anda masbuk 1 rakaat, nggak bisa terulang. Kalau dosa, kita masih punya tiket tadi VIP taubat. Buat dosa sekian tahun, taubat dibersihin. Iya. Nah, perbedaan nanti di surga itu adalah antara orang yang tidak buat dosa sama orang yang banyak buat dosa. Karena kalau orang yang buat dosa, dia cuma dapat pembersihan dosa, tidak tinggi derajatnya. Orang yang amal soleh ini, dia tinggi derajatnya karena sibuk dengan amal. Orang lain lagi zina 3 jam, dia lagi baca Quran 3 jam. Beda. Waktu yang sama. Ini dia taubat setelahnya. Oke, bersih dari dosa zina 3 jam tadi. Tapi kan kosong 3 jam dari amal soleh kan? Nah, yang beramal soleh ini dicatat. Itu yang menjadikan derajat tinggi di surga. Dan nyesal teman-teman karena penentuan derajat nanti fase di surga itu hanya bisa ditentukan sekarang. Gak bisa nanti. Kalau nanti enak. Udah saya mau derajat itu ya Allah. Apalagi bisa negosiasi. Kayak sekarang di dunia bisa bayar, naik. Oh gak bisa. Yang nentukin itu sekarang. Maka harus hati-hati. Baik, kita lebih dalam masuk teman-teman sekalian ke ini penutupannya dari bahasan kita sebenarnya. Jenis-jenis ibadah. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang wajib. Ini harus Anda prioritaskan. Sholat 5 waktu. Perhatikan ya. Dia harusnya berkumpul tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Nah ini namanya khusyuk. Ya, gitu. Jadi usahakan Anda sudah tahu 5 waktu itu sudah, kalau perlu kita sudah pakai alarm atau pengingat sekarang azan gitu kan. Udah, ini kalau sudah azan clear, selesai. Saya akan langsung sholat gitu kan. Dan supaya tidak kehilangan pahala maksimal yang nanti membuat kita menyesal kalau kita tidak dapat, pertemukan 3 hal tadi. Tepat waktunya. Jangan wudu atau misalnya jangan ke masjid kalau sudah imamnya takbiratul ihram. Pasti kehilangan 1 rakaat. Kan itu. Jadi bagaimana caranya? Wudu sebelumnya. Ke masjid pas sebelum azan misalnya. Atau pas azan. Sehingga kita tidak kehilangan tadi 1 rakaat. Karena 1 kali luput ini gak bisa diperbaikin. Yang kedua tepat gerakan. Jaga semua gerakan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari takbiratul ihram, kemudian
ruas tulang belakang yang harus rata, ya, mata ke tempat sujud dan dibuka. Itu kan sunnah-sunnah Nabi SAW ya. Jangan ditutup matanya. Ya, apalagi sholat sir, sholat duhur, asar, kecilin suara. Tutup mata, baca dalam hati. Tidurlah. Gitu kan. Lah iya. Jadi sholat sir itu, kecilin suara duhur sama asar, sir itu artinya kecilin suara, bukan hilangin suara. Baca yang kita dengar sendiri. Ya, mata dibuka. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya di tempat sujudnya. Jadi kita buka mata itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga bacaannya. Baca dengan tenang, bacaannya benar, dan saran saya untuk menyempurnakan mengerti artinya. Kan doa iftitah itu setiap sholat dibaca. Masa sudah sekian belas tahun tidak tahu artinya? Al-Fatihah, Inna a'tayna wal asri kul wallahu ahad. Masa nggak tahu artinya? Kalau tahu artinya kita tahu, oh Allah lagi berfirman ini ya. Itu. Jadi kita tahu. Contoh, itu jadi kita bisa baca ruku, doa itidal, doa di antara dua sujud, doa tahiyat, tahu artinya, baca. Karena itu terulang terus kan. Kalau perlu kita hafal sehingga selalu terbayang pada saat kita sedang baca. Nah itu contohnya. Ini amal wajib. Sama kalau tiba Ramadan, maksimalkan tuh untuk betul-betul mengejar pahala di situ. Zakat, hitung yang benar. Haul 1 tahun dan nisab 85 gram emas. Tidak boleh luput. Harus on time keluarkan. Kalau perlu lebihkan. Haji, kerjakan. Wajibnya sekali seumur hidup. Tapi kalau punya kemampuan setiap tahun haji. Kejar terus keutamaannya. Orang pulang haji bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya kok. Uang yang dikeluarkan besar Ustaz. Diganti sama Allah. Semua uang yang dikeluarkan di jalan Allah diganti. Dalilnya surah 34 surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan semua jalan Allah pasti akan diganti. Ya, jadi fokus amal-amal wajib ini. Di rukun Islam, syahadat sudah, tinggal sholat, kemudian zakatnya, puasa Ramadan dan hajinya. Fokus di sini, maksimalkan ini. Kemudian baru kita masuk yang kedua, amalan sunnah. Nah amalan sunnah ini jangan selalu terkurung dengan bahasa, kan cuman sunnah. Nah tidak boleh, sunnah pun perintah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, sesungguhnya tidak ada yang aku lebih cintai dari hambaku daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Lalu kata Allah SWT, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, ya, solat sunnah, kalau tadi solat ya, solat qobliyah, solat ba'diyah, duha, solat malam dan seterusnya, puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, zakat dengan sedekah, haji dengan umrah, kata Allah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, mata yang dia gunakan untuk melihat, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Dan kalau dia meminta ampun kepada aku maafkan. Kalau dia minta, aku akan terima. Nah, itu amalan sunnah. Kejar ini, dikerjakan. Cari amalan sunnah yang teman-teman belum praktekin. Baca keutamaannya tadi, ingat ya. Keutamaannya baca, kemudian terapkan. Dan dalam menerapkan amal ibadah, dipaksa. Paksa. Kalau teman-teman tidak paksa mulai malam ini sholat malam, nggak akan sholat sampai mati. Syaitan nggak mau buku amal kita terisi. Baca keutamaannya, bunyiin jam bekernya atau alarm, bangun sholat malam. Paksa. Mulai dari 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Ya? Tapi sudah punya ilmu keutamaannya. Kerjakan step by step sampai kita maksimal nanti. Misalnya sholat malam dari 2 rakaat, jalan seminggu, 2 minggu, oke, naik 2 rakaat lagi, terus sampai nanti maksimal 11 rakaat. Tinggal setelah itu konsisten menjaganya. Yang ketiga, ini yang digarisbawahi. Kita punya kesempatan banyak sekali menambah amal-amal soleh kita dengan hal-hal yang mubah. Mubah itu kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur, mandi. Ya. Ini kan semua mubah. Selama halal boleh. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh tidur, boleh mandi. Ya. Olahraga. Nah ini semua mubah. Tapi kita bisa mengubah hukum mubah menjadi sunnah. Gimana caranya? Dengan niat memberikan hak jasad. Jadi makan bukan cuma lapar nih, langsung makan selesai. Enggak. Ada banyak di situ kan. Makan tangan kanan, baca bismillah, ada banyak pahalanya di situ. Dan diniatkan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar itu Allah, yang pandu kita menghilangkan lapar adalah Allah.
maka kita niat untuk memberikan hak jasad. Karena yang membuat kita lapar sekarang Sang Pencipta. Tubuhmu lagi butuh loh untuk diisi nutrisi. Oke, makan. Nah kalau kita niatkan memberi hak jasad, maka dapat pahala. Tidur 5 jam, 6 jam. Mungkin kalau anak-anak sampai 8 jam mereka tidur. Maka ini ya sama. Kita niatkan tidur untuk memberikan hak jasad. Kemudian setelah itu juga mandi. Bukan hanya hilangin gerah. Tapi memang memberikan hak jasad. Karena yang menciptakan kita Allah, ciptakan gerah itu Allah. Dan juga yang bisa mempertahankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang memandu kita untuk menghilangkan gerah dengan mandi adalah Allah. Maka Allah pun memberikan kita kalau habis mandi segar. Niatkan berikan hak jasad. Nah seperti itu. Kita bisa ubah yang mubah menjadi sunnah. Nah cukup banyak amal-amal yang lain teman-teman. Contohnya, ini contoh saja. Kata Nabi SAW dalam hadits, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang bisa memberikan manfaat paling besar pada manusia yang lain. Perhatikan di sini, Nabi SAW tidak bilang memberikan manfaat kepada sesama muslim, bukan. Kepada manusia, siapapun dia, kita disunnahkan untuk memberikan manfaat kepadanya. Selama itu adalah hal yang bermanfaat. Kita misalnya berbuat baik sama tetangga non muslim, memang itu perintah agama. Kita tidak boleh mengganggu, nggak boleh kita katakan ini tetangga saya Nasrani matiin aja lampunya, nggak boleh. Masak makanan berikan lebih, tetap senyum sama dia. Boleh bertetangga, boleh berteman, boleh partner bisnis, boleh semua. Dalam agama yang dilarang cuma satu, mendukung ibadah mereka, itu saja. Selama bukan ibadah mereka. Kalau ibadah, lakum dinukum waliyadin. Kan itu Allah bilang, la qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya enggak ikutin ritual kalian. Wala antum abidun ma a'bud. Kalian juga tidak usah ikutin ritual saya. Diulangi lagi, wala ana abidun ma abadtum. Saya enggak akan ikut-ikut ritual kalian. Wala antum abidun ma a'bud. Kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami juga punya agama. Clear. Tapi kalau silaturahim keluarga, bantu orang susah, bisa kepada orang non muslim. Gak ada masalah. Selama bukan dukung ibadahnya saja selesai. Makanya pernah terjadi gempa di Jogja beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa ibu-ibu pengajian saya mengatakan, Ustaz, bisa nggak kita bantu Ustaz? Perbaikin jalannya, sarana prasarana. Oh boleh. Walaupun mereka orang non muslim. Gak ada larangan dalam Islam. Berikan manfaat kepada mereka. Yang tidak boleh kalau bangun tempat ibadahnya kita ikut bangun gereja. Jangan. Itu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Mereka juga tidak usah nyumbang buat bangun masjid kita. Gak perlu. Kan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, wa habbul amali ilallahi ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Dan ketahuilah amal yang paling Allah cintai, ini tambahan amal soleh nih. Engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Ini semua orang bisa, nggak butuh modal. Dia tanya kabarnya, dia berikan saran kalau butuh saran. Ini amal yang paling Allah cintai, memasukkan gembiraan dalam hati muslim. Orang-orang terdekat kita, suami istri, gembirakan suami, gembirakan istri dengan tutur kata yang santun, dengan jaman tangan yang ramah, tatapan mata yang syahdu, royalitas, ya, memberi, saling memberi hadiah. Ingat, loyalitas hanya datang dari royalitas. Ya. Royal dulu, orang lain loyal. Mau loyal nggak dikasih gimana ceritanya? Ya. Pasti loyalitas muncul dari royalnya orang, dermawannya, kasih, bagi, seperti itu. Maka ini masukkan rasa gembira kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada orang terdekat, sesama manusia, masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Kemudian yang tiga, kata Nabi SAW, au takshif anhu kurbah, atau engkau menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utang-utangnya. Ini amal soleh semua. Kemudian au tatrud anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, traktir orang, beri makan. Ini amal yang luar biasa pahalanya. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW setelah menyebutkan semua jenis amal-amal tadi tambahan selain yang wajib dan yang sunnah-sunnah, ini ada tambahan-tambahannya, ya. Selain tadi yang berhubungan, maksudnya sunnah yang berhubungan dengan yang sholat wajib, puasa wajib, kan gitu. Nah selain daripada rukun Islam dan sunnah-sunnahnya ini, ada sunnah-sunnah yang lain yang banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, la'in atau li'an amshi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, ya'ni masjidil Madinah syahra.
Ketahuilah kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim. Satu orang minta tolong ditemanin kemana, dia mau menyampaikan satu masalah, dia mungkin supaya kita bisa dengarin, berikan solusi. Kata Nabi SAW, aku penuhi satu hajat saudara muslimku, lebih aku cintai atau lebih besar pahalanya daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan, di Masjid Nabawi. Tahu kan iktikaf, orang ikat diri 1 hari full sampai besok. Karena Ramadan kan 10 terakhir Ramadan. Itu kan berarti kita dapat sholat 5 waktu on time, kita dapat doa antara azan dan iqamah, kita dapat zikirnya dan segala macam. Satu paket itu memenuhi hajat satu orang muslim. Lebih Allah cintai daripada, lebih Nabi SAW cintai daripada iktikaf di masjid beliau 1 bulan. Itu jangan dianggap remeh saat orang minta tolong ini, minta tolong itu. Sisi yang lain, kalau ada kesempatan nanam pohon, penghijauan, ada program pemerintah penghijauan, tanam pohon itu. Ya, pohon ini pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Kebetulan ada pohon-pohon di situ banyak. Nabi tanya, yang tanam ini wahai Ummu Ma'bad, muslim atau kafir? Kata Ummu Ma'bad, muslim ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fala yagrus. Tidak ada seseorang yang menanam. Fala yagrusul muslim garasan. Tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon tanam saja. Fayaqulu minhu insan. Kemudian ada manusia yang ambil manfaat dari pohon itu, wala dabbah atau hewan melata, wala tayr atau burung, illa kana lahu sadaqa ila yaumil qiyamah. Kecuali akan jadi sedekah buat dia sampai hari kiamat. Kenapa enggak tanam pohon? Kasih ke pesantren mana, ke masjid mana, di lingkungan kita tanam pohon-pohon yang bermanfaat. Mungkin pohon buah, orang ambil hasilnya silahkan. Kalau pohonnya lagi berbuah jangan dibungkus kresek supaya tidak diambil orang, ya. Bagi saja. Hadis riwayat Muslim, ya. Saya pernah punya seorang ipar di Ternate. Dulu saya pernah beberapa tahun lalu ceramah di sana. Subhanallah, pas pulang ceramah malam, kami lagi duduk ngobrol, dia atapnya masih pakai seng. Terus ada suara keras kayak batu jatuh gitu. Saya kaget loh. Suara apa itu? Dia bilang itu mangga jatuh. Ada pohon mangga dia di belakang. Kena seng kan jadi ribut banget. Terus saya ke belakang sama dia, diambil mangga itu dipotong. Memang mangganya manis banget. Orang sana bilang mangga madu. Di sini kita bilang mangga mana lagi ya, di Jakarta. Biasanya kan kalau dipotong itu kalau matang di dalamnya ada kayak titik-titik madu manis. Akhirnya kami makan. Terus sudah malam saya tidur. Besok pagi saya penasaran pengen lihat pohon itu. Pohon itu subhanallah saya masih ingat seperti saya lihat sekarang pohon itu. Cuman mungkin 3 meteran kayak atap ini. Tapi buahnya banyak banget. Banyak banget buahnya sampai dahan-dahannya itu sampai buahnya sampai menyentuh tanah yang ada di dekat pohon. Dan buahnya itu ada di dalam, ada yang di luar jalan gitu. Terus dia bilang sama saya, alhamdulillah Ustadz ini pohonnya berbuah sepanjang tahun. Pohon-pohon mangga lain mungkin setahun sekali, ini dia setiap tahun. Saya tanya, kira-kira apa sebabnya? Dia bilang saya juga tidak tahu. Tapi kebetulan mata saya melihat ada tangkai yang keluar dari dinding. Ada buah-buah juga lebat keluar. Saya tanya itu buah yang di luar itu diambil juga. Dia bilang tidak. Saya izinkan siapa saja yang mau ambil. Nah ini kuncinya nih. Dia berbagi sama orang. Allah kasih buahnya gak pernah berhenti. Kalau baru 2 buah sudah bungkus kresek. Nah, anaknya pun jangan sentuh. Wah. Itu kan luar biasa ini. Dan cukup banyak ya. Seperti misalnya juga membantu para janda, anak yatim. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armar wa masakin. Orang yang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan para janda, para orang-orang yang susah, cukup banyak di pinggir jalan. Ibu-ibu dorong gerobak, bawa anak kecil. Tidak pakai sendal. Ya. Jangan lewat cuma lihat saja. Itu peluang amal soleh. Antum harus lihat setiap orang yang buat pelanggaran agama atau orang yang sedang butuh bantuan, ini kantong amal soleh. Jangan dilewatin. Mampir sebentar, langsung berhenti kasih uang, gitu kan? Atau langsung kalau dia berbuat salah, rangkul dia, bukan untuk dimusuhi pelaku dosa, rangkul. Kesempatan kita menjadi penyebab dia hidayah, lalu kita dapat pahalanya. Itu juga termasuk. Kemudian juga ya ada hal-hal cukup banyak ya, diantaranya tadi saya belum singgung tentang masalah ini, mungkin kita tutup dengan ini, pinjaman, utang piutang, ini pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang kepada orang atau tenggang waktu atau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan
Naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Di mahsyar nanti dia dapat naungan. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, maka dia akan dapat sedekah senilai uang itu sampai jatuh tempo. Misal antum pinjamin orang 1 Januari, jatuh tempo 1 Februari. Dari mulai 1 Januari, kita pinjamkan 10 juta, berarti mulai hari itu kita seperti sedekah 10 juta. Kali 31 hari kan, Januari 31 hari. Berarti investasinya 10 juta, dapatnya 310 juta. Pahalanya begitu. Ya. Kemudian kalau lewat dari jatuh tempo kata Nabi SAW, orang yang punya utang belum bisa bayar, pemilik piutang bilang begini, udah gak apa-apa deh, saya kasih lagi tenggang 1 bulan. Di bulan Februari, kata Nabi SAW, di bulan selanjutnya, setelah lewat jatuh tempo yang dia berikan tenggang, dia seperti sedekah 2 kali lipat. Jadi sama 20 juta tiap hari. Kalau utang itu belum dibayar sampai 10 tahun, berapa banyak pahalanya? Ada sebagai penutup, ada 2 jenis investasi dalam Islam ya. Ada investasi teman-teman yang antum bisa ambil keuntungan. Kalau istilah-istilah syariat kita ada mudharabah bagi hasil, ada murabaha. Murabaha itu beli putus. Saya nggak punya uang mau beli mobil, saya datang kepada seorang saudara saya muslim, tolong beliin saya mobil itu ya. Oke Ustaz, saya beliin 200 juta tapi saya jual sama Ustaz 220 ya. Dari awal akad transaksi. Dicicil 1 tahun, 2 tahun, boleh. Namanya murabaha ya. Tapi ada jenis investasi yang tidak ada keuntungan. Tidak boleh, kalau keuntungan jadi riba. Itu utang piutang. Itu investasi. Tapi murni panen pahala di akhirat nanti. Nah ini poin penting. Baik, sekian banyak teman-teman, sekian amal-amal soleh. Tapi ini diantaranya. Tapi saya rasa ini sudah mewakili. Terutama tadi ya. Kalau amal wajib kita sudah tahu. Amal sunnah kita sudah tahu. Tapi amal mubah bisa berubah menjadi sunnah kalau diniatkan untuk memberikan haknya jasad tadi ya, makan, minum, tidur, itu juga nilai pahala luar biasa. Sama juga saya tambahkan 1 poin lagi, selalu punya niat dalam amal soleh. Kalau mau tidur malam nih, niat untuk sholat malam, niat walaupun belum bangun. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin, siapa niat untuk mengerjakan 1 amal soleh, walam ya'malha, dia belum sempat kerjakan, kutibalahu hasanatun kamilah. Disatakan baginya 1 pahala lengkap. Jadi kita niat sholat malam, kebablasan bangunnya azan subuh. Tidak sempat sholat malam, dapat 1 pahala sholat malam karena sudah niat sebelum tidur. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, dia bangun, dia kerjakan, kutibalahu asyru adhafiyah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'amiyah difin sampai 700 kali lipat, ila adhafin, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi niatkan, keluar rumah saya akan sedekah, ya. Sebentar kalau saya ke kantor, saya akan sholat duhur di masjid yang di sana. Kita sudah niatkan dapat 1 pahala, dikerjakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Nah, ini kesempatan berlipat gandaan pahala tersebut. Baik, ini insya Allah materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khairan sudah hadir, dan kami mengajak teman-teman bisa mendukung channel dakwah kami. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan cara di YouTube misalnya subscribe, like dan juga loncengnya supaya dapat notifikasi selalu dari kami. Instagram, Facebook, TikTok, apalah sekarang Telegram segala macam bisa di follow, dan juga bisa share potongan-potongan ceramah. Kayak kita sekarang ceramah 1 jam, 1 jam setengah, itu sudah ada tim kami membagi menjadi 1 menit yang untuk mudah di share. Ya seperti itu. Dan juga lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina, selalu dititipkan dalam doa-doa kita di waktu mustajab insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.